Berbuat baik saja tidak cukup dalam membantu sesama. Dibutuhkan ide kreatif agar kebaikan itu unik dan terasa berbeda. Seperti yang dilakukan Ahmadi. Pria usia 37 tahun ini kerap melakukan serangkaian ide kreatif dalam berbuat kebajikan. Ia menggelar aksi-aksi tak biasa. Belakangan, pria yang berprofesi sebagai konsultan restoran dan kuliner ini juga menggelar aksi tak biasa. Ia bersama teman-temannya menghibur anak-anak yang ada di sebuah sekolah tahfiz Al-Quran di Andansari, Marelan. Di sini, ia tak sekedar memberikan bantuan berupa barang kebutuhan sekolah. Ia dan temannya memberikan pencerahan dan motivasi kepada anak-anak yang ada di sini. Semisal senam, mendongeng, game kreatif, dan lainnya. Berbuat baik tidak perlu menunda-nunda ataupun menunggu momen besar maupun hari-hari tertentu. Setiap orang banyak memiliki kesempatan untuk terus berbuat baik dan menebar manfaat terhadap sesama, apapun itu caranya. Nah, untuk itu tim Selasar Budi kali ini akan mengajak Anda berkenalan dengan sosok inspiratif kita kali ini yang sangat memiliki jiwa sosial tinggi. Ia tidak hanya membungkus aksi-aksi sosial dengan kegiatan yang sangat unik, tetapi juga sangat heroik. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya sosok inspiratif kita pada episode kali ini, yaitu Ahmadi. Halo Bang Ahmadi. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, Bang Ahmadi, ini kita sekarang sudah berada di Kampung Kuliner. Cerita dong sedikit tentang Kampung Kuliner ini sendiri seperti apa? Iya, Kampung Kuliner itu berdiri tahun lalu, kemudian saat ini sudah menjadi pusat kuliner terbesar di Kota Binjai ini. Nah, selain tempat kuliner, kira-kira sebagai tempat apa lagi nih Kampung Kuliner? Iya, Kampung Kuliner itu terdiri dari 5 outlet restoran, ditambah 7 stand UKM yang juga kita hadirkan di sini dengan menu-menu yang unik dan bervariatif ya. Jadi selain kita menyajikan makanan, kemudian juga minuman unik, kemudian ada tempat-tempat yang unik. Nah, tadi disebutkan Kampung Kuliner ini juga ternyata tempat kumpulnya komunitas dan anak-anak muda dan ada kegiatan-kegiatan inspiratif dan aksi-aksi sosial ya. Nah, saya penasaran nih Bang, aksi-aksi sosial apa saja sih yang digelar mereka di sini? Saat terjadi bencana asap, kita menggelang aksi gerakan sejuta masker, di mana kita mengumpulkan galangan dana dari masyarakat, kemudian dibelikan masker N95 untuk kemudian dikirimkan kepada saudara kita di Riau yang membutuhkan masker tersebut. Kemudian tantangan menghafal lagu Indonesia Raya, di mana bagi setiap yang hafal lagu Indonesia Raya itu gratis makan. Wah, menarik nih. Jadi setiap yang hafal lagu Indonesia Raya, ya, gratis makan di Kampung Kuliner. Makan di Kampung Kuliner. Wah. Kemudian apa lagi Bang kegiatan? Kemudian ada kegiatan motivasi non materi untuk anak-anak yang juara. Di mana setiap anak yang juara itu bisa hadir ke sini, kemudian kita akan berikan motivasi non materi yang selama ini mungkin tidak diberikan oleh orang lain seperti itu. Nah, ini saya tertarik dengan aksi sejuta masker tadi ini Bang. Nah, seperti apa sih kegiatannya saat itu ketika berdonasi masker ke Provinsi Riau saat itu? Iya, awalnya ada sahabat kita yang dari sana mengirim surat ke sini, mengirim via sosial media. Kemudian kita tergerak untuk di sana bukan tidak ada ini, di sana tidak ada masker yang tersedia karena habis semua. Ya, jadi kita di Binjai dan di Medan juga menggalang aksi untuk mengumpulkan dana, kemudian dibelikan masker yang standar PBB, ya. Kemudian masker tersebut dikirimkan kepada adik-adik yang sedang bersekolah di sana, karena sempat diliburkan karena bencana asap yang sangat pekat ya. Nah, ini kegiatan aksinya apakah hanya sekedar aksi sosial atau ada sifat-sifatnya yang mungkin unik dan heroik tadi ya? Saat itu kita menurunkan dengan tagline superhero aja nggak tahan asap, apalagi superhero saja tidak tahan asap. Iya. Apalagi manusia biasa ya. Biasa ya. Saat itu kita menurunkan Gatot Kaca dan rekan-rekannya ke jalan. Oh, seperti itu. Jadi menghadirkan public figure berbentuk superhero Gatot Kaca. Superhero-nya Indonesia. Ya, yang katanya otot kawat tulang besi ya. Ya, menarik sekali. Di catatan saya, dikatakan di Kampung Kuliner ini juga pernah diadakan aksi anti golput. Benar seperti itu ya Bang ya? Nah, ini kenapa terpikir untuk menggelar aksi anti golput ini? Apakah karena kegelisahan banyaknya para golput atau bagaimana? Kita miris ya ketika pilkada, pemilihan legislatif yang menghabiskan dana yang tidak sedikit, tapi partisipasinya rendah ya.
Jadi kita berharap dengan aksi kecil kita bisa menggugah para calon pemilih untuk memilih pada saat itu. Nah, kemudian ketika sudah melaksanakan aksi ini, apa yang sudah terlihat perubahannya di masyarakat? Ya, setidaknya di TPS tempat kita melakukan itu tingkat partisipasinya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup menggembirakan ya. Nah, ada satu hal yang menarik dari perbincangan kita tadi ini Bang, di Kampung Kuliner ini dikatakan diberi tantangan bagi mereka yang hafal lagu Indonesia Raya akan makan gratis seperti itu ya. Nah, jadi ketika dilakukan ini tantangan seperti itu, apa yang terjadi sama masyarakat Indonesia sendiri? Jadi pada Hari Kemerdekaan RI lalu kita buat tantangan di mana bagi yang hafal lagu Indonesia Raya gratis makan di Kampung Kuliner. Nah, yang terjadi adalah cukup miris karena lebih banyak yang nggak makan daripada yang makan. Artinya, Wah, banyak yang iya, yang tidak banyak makan. nggak hafal. Banyak yang tidak hafal. Banyak yang tidak hafal. Wah. Dibanding yang hafal lagu Indonesia Raya. Nah, jadi tujuan diadakannya tantangan ini apa sih Bang sebenarnya? Iya. Jadi awalnya saya coba tanya orang sekitar saya, hafal lagu Indonesia Raya nggak? Hafal nggak? Hafal nggak? Ternyata banyak tidak hafal. Harapan kita adalah lebih banyak orang yang menghafal lagu ini. Ya. Bukan karena makan gratisnya, tapi mungkin karena rasa nasionalismenya. Nah, di tayangan tadi kita saksikan ada aksi terhadap anak yatim. Nah, ini sendiri aksi yang seperti apa nih Bang bentuknya? Ya, kita juga miris ya melihat anak-anak di panti, mereka sering jadi objek, bukan subjek. Jadi kami dengan adik-adik relawan lainnya di Binjai juga melakukan satu aksi di mana kita menghibur mereka, mengajari mereka kegiatan-kegiatan yang sifatnya passion ya. Jadi kalau anak itu hobinya, sukanya melukis, kita kembangkan bakatnya. Suka menyanyi, kita kembangkan bakatnya. Itu yang kami lakukan dengan teman-teman relawan. Jadi mengasah bakat yang mereka miliki seperti itu ya. Nah, kemudian kegiatan ini apakah Abang lakukan sendiri atau ada menggandeng kerjasama dengan teman-teman lainnya? Iya, biasanya saya dengan rekan-rekan relawan lainnya, ada Bikoku, ada dari Rumah Inspirasi di Binjai, dan relawan lainnya lah yang kita berayakan di sini. Baik Bang Ahmadi, semakin menarik perbincangan kita namun kita harus jeda sejenak. Ya baik pemirsa, ternyata Ahmadi ini tidak hanya menggelar aksi-aksi sosialnya dan bersifat heroik ini sendiri, namun juga menggandeng sebuah komunitas, yaitu komunitas Binjai Kotaku atau disingkat Bikoku, untuk menebarkan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun sebelum berkenalan dengan komunitas Bikoku, simak liputan berikut ini. Ahmadi tidak sendiri dalam membantu masyarakat. Bersama ide-ide kreatifnya, ia mengajak komunitas lain dalam berbuat kebaikan. Salah satu komunitas yang sering diajaknya adalah komunitas Binjai Kotaku atau Bikoku. Bikoku sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari kota Binjai, Sumatera Utara. Seperti yang dilakukan kali ini, Ahmadi bersama Bikoku menggelar aksi ngamen bareng dalam rangka mengumpulkan bantuan untuk korban banjir yang terjadi bulan Februari lalu. Ngamen tak biasa ini berlangsung di Kampung Kuliner Binjai. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membangun rumah korban banjir. Awalnya komunitas ini adalah para member aktif di grup Facebook Komunitas Binjai Kotaku. Namun lambat laun keseringan berkumpul, berbagi cerita, akhirnya membuat mereka berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial. Mereka sudah banyak menggelar aksi-aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya satu orang sosok inspiratif lagi, yaitu Ketua Umum Komunitas Binjai Kotaku atau Bikoku, yaitu Maya Susanti. Halo Kak Maya, Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Terima baik. kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Kak Maya, ini saya penasaran dengan nama Komunitas Binjai Kotaku. Sekilas namanya seperti nama-nama ala-ala Jepang seperti ya, Bikoku ya. Nah ini kenapa terpikir untuk membentuk nama seperti itu? Sebenarnya itu singkatan dari Binjai Kotaku. Jadi disingkat Bikoku biar Bikoku, gampang dan mudah. seperti itu ya. Nah, tujuan awal dibentuknya Bikoku ini sendiri apa Kak? Tujuan awalnya cuman grup canda-canda gitu aja. Jadi sampai pada saat itu saya berinisiatif untuk mengumpulkan orang untuk lebih mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat Binjai. Pas ada, oh gimana nih ya,
ada inisiatif. Jadi pendirinya itu namanya HW. Dia memberitahu saya lah gitu kan. Gimana kalau kita menyewakan dinding grup, nanti uangnya itu untuk aksi amal, untuk bagi-bagi untuk bagi-bagi sembako kepada fakir miskin. Nah, lantas seperti apa nih ceritanya dari yang hanya sekedar sharing di Facebook, berkumpul dan bercanda di Facebook dan akhirnya membentuk sebuah komunitas. Nah, ini seperti apa sejarahnya nih, Kak? Yang tadinya cuma grup canda di Facebook, jadi kami tuh pingin nggak sekedar cuma karya kata, kami pingin aksi nyata. Jadi itulah kami ingin berbuatlah lebih untuk orang lain melalui Bikoku. Nah, kenapa saat itu dipilih bidangnya sosial mungkin nih untuk masyarakat yang membutuhkan? Karena kayaknya masih banyak orang-orang yang perlu dibantu gitu. Ya walaupun Bikoku ini pun dari semua kalangan ya, nggak semuanya mampu, tapi ada aja yang datang untuk bergabung dan tertarik untuk kegiatan-kegiatan Bikoku. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa sih usia dari komunitas Binjai Kotaku ini sendiri? Bikoku itu dibentuk oleh HW tanggal 20 Agustus 2010. Jadi membernya itu ada 22.000 lebih. 22.000 lebih? Iya. Oh, jadi banyak juga ya berarti. Jadi orang-orang yang memang anak Binjai, domisili di Binjai, anak Binjai yang di perantauan, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Jadi Bahkan ada yang di luar negeri? Ada. Jadi kalau kita berbuat aksi amal, kita tinggal bikin pengumuman di grup. Nanti saya bikin pengumuman. Jadi itu nanti member-member antusias. Bahkan yang di luar negeri juga kirimlah uang transfer gitu. Untuk misalnya kita kan tinggal mau bikin aksi itu kita tinggal kasih pengumuman aja di situ. Misalnya nih kita mau bagi-bagi sembako untuk fakir miskin. Orang itu langsung menghubungi para pengurusnya. Kami ada 4 kan. Jadi masing-masing lah siapa yang mau dihubungin gitu. Jadi nanti waktu itu saya bendahara kan. Jadi orang tuh nanti ngasih sama saya dan ada berapa udah kita langsung bikin aksi amal itu. Jadi pihak pemerintah juga ikut andil kadang-kadang karena di dalam grup itu dari yang masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas ada di situ. Aksi ngamen yang dilakukan Ahmadi dan Bikoku membuahkan hasil. Uang hasil ngamen digunakan untuk membangun kembali rumah milik Ibu Yusnidar yang hanyut terbawa banjir besar. Uniknya, pembangunan rumah yang berlokasi di Desa Mencirin, Binjai ini dilakukan sendiri oleh anggota Bikoku dan Ahmadi. Nah, Kak Maya, ini kan usia komunitas Bikoku sudah cukup lama dari tahun 2010. Nah, kira-kira apa saja sih sudah kegiatan sosial yang dilaksanakan? Kegiatan sosial yang sampai sekarang rutin kita lakukan itu dimulai dari 2013. Kita melakukan bagi-bagi sembako untuk fakir miskin. Itu setiap tahun sampai sekarang gitu kan, sampai tahun inilah kemarin tuh terakhir. Terus kalau misalnya ada kayak kemarin Rohingya itu kan yang tiba-tiba gitu, kita terus tiba-tiba lah mau menggalang, ayo ajak member untuk ikut, siapa yang mau berpartisipasi, yang mau ikut menggalang dana untuk Rohingya. Udah itu apalagi ya, kemarin ini banjir, yang ini sekarang kita lakukan banjir, Binjai. Sekarang terjadi ya. Itu pun kita ya member, kebetulan Bang Ahmadi ini kan member juga. Jadi kita hubungi Bang Ahmadi, langsung dia respon, dia bilang udah kita galang dana di sini. Itu dari membernya sendiri pun antusias. Itu tadi saya bilang yang dari luar negeri, mau yang di Binjainya gitu. Jadi ada yang transfer, ada yang ngantar langsung untuk membantu kegiatan-kegiatan amal itu. Jadi kita dibantu seluruhnya oleh member. Jadi memang sangat mendukung penuh kegiatannya ya, seperti itu ya. Nah, saya dengar juga kegiatan Bikoku ini juga menjembatani antara Pemko Kota Binjai dan ke masyarakat untuk menjalankan aksi-aksi mereka yang mungkin pelayanan ke masyarakat seperti itu ya Kak. Itu seperti apa kegiatannya? Kita mencari info, kebetulan kan saya tuh yang berjalan, saya tuh pingin apa sih yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain biar bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi saya mencari info di mana ya, ada tuh saya dengar Pemko itu memberikan
ke masyarakat untuk pelajaran-pelajaran yang gratis gitu. Misalnya belajar buat kue itu dari dinas sosial, dari PKK, merias pengantin, belajar menjahit itu semua gratis gitu. Jadi kita minta sama pihak Pemko, kami yang istilahnya macam seperti buat pengumuman gitu. Siapa nih yang mau bergabung untuk belajar ini secara gratis? Ini dari Pemko gitu. Jadi teman-teman Bikoku mempromokan lah ke masyarakat Iya, ini kalau ada kegiatannya iya, seperti itu ya Kak ya. Nah jadi antusiasnya seperti apa ketika itu? Ya langsung ada yang daftar gitu. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah udah udah 2 tahun ya. Kayaknya kita udah ada beberapa orang lah yang tamat dari rias pengantin, Wah. belajar menjahit, buat Dan akhirnya kue. punya usaha mandiri berarti seperti Iya, itu. gitu Oh lah. gitu. Nah jadi saya dengar juga nih ada UKM-UKM yang memang dibina oleh Bikoku sendiri. Iya. Nah ini seperti apa Kak? Eh, UKM yang dibina? Kami bekerja sama dengan Kepala Dinas UKM, itu pun atas, jadi mereka memberikan rekomendasi untuk kami, untuk, kan member ini kan ada yang usaha kecil rumahan, misalnya pembuat keripik bawang gitu kan. Jadi mereka tuh berbuat, tapi nggak tahu pemasaran di mana. Jadi kita minta sama Kepala Dinas untuk merekomendasikan kita Bikoku untuk memasarkannya. Jadi untuk diterima semua toko atau swalayan-swalayan di Binjai. Jadi kita membantu mereka untuk masuk-masukkan produk mereka ke toko atau swalayan-swalayan di Binjai. Kita bantu pemasaran. Saya ke Bang Ahmadi nih. Bang Ahmadi sendiri kenapa nih sering menggandeng komunitas Bikoku untuk menggelar aksi-aksinya di masyarakat sendiri? Bikoku itu, saya juga member ya kebetulan. Bikoku itu Member Bikoku ya Bang? Iya, member Bikoku. Bikoku itu membernya sangat aktif dan sangat reaktif ketika ada bencana, ketika ada hal yang perlu dibantu. Jadi ketika kita punya satu ide, punya satu gagasan, mereka langsung menanggapi dengan positif dan mensupport dengan total. Itu yang saya suka dari Bikoku. Kesan selama bergabung di komunitas Binjai Kotaku sendiri seperti apa Bang? Iya, banyak hal positif, menambah teman, ya. Kemudian kita bisa banyak membantu orang lain. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena memang dua-duanya berkegiatan di bidang sosial ya, Yes, sama-sama saya rasa ya. punya visi dan misi yang sama lah. Punya visi dan misi yang sama. Baik Kak Maya, tadi kan di perbincangan awal Bang Ahmadi sering menggandeng komunitas Bikoku untuk menggelar aksi-aksi sosialnya. Nah, seperti apa sih aksi-aksi sosial yang sudah digelar bersama Bang Ahmadi sendiri? Kami pernah melakukan galang amal untuk Rohingya dengan melakukan pijat refleksi, jual batu aki, dengan jual kue. Terus apalagi gitu? Dan yang saat ini sedang kita lakukan adalah kegiatan mengamen amal. Jadi ya ngamen amal. Jadi hasil dari ngamen ini direncanakan akan membangun sebuah rumah untuk korban banjir yang rumahnya hanyut. Untuk membangun rumah korban banjir Iya. yang baru-baru ini terjadi ya? Di Binjai. Seperti itu. Nah, baik Kak Maya, Bang Ahmadi, kita tunda sejenak perbincangan kita. Baik pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat tentang kegiatan Ahmadi dan komunitas Binjai Kotaku? Berikut liputannya. Waktu itu ya kena udah airnya sedada ibu mengungsilah ke atas. Udah mengungsi ke atas itulah apapun yang nggak ada lah terambil. Hanya pakaian di badan aja. Ya ibu syukur alhamdulillah lah kena ada yang membantu ibu seperti anak-anak di sini ya kan yang sama ibu gitu ya kan yang kasihan sama ibu. Keren, karena bisa bermain games yang luar biasa, bisa denger dongeng, habis itu bisa main puzzle, olahraga. Keren, karena dari pertama nggak percaya diri, habis itu jadi percaya diri. Dapat bisa buat bintang dari kertas origami, bisa berkumpul sama kawan-kawan. Baik Bang Ahmadi, ketika sudah memberikan manfaat kepada masyarakat banyak nih, kira-kira apa sih kepuasan batin yang dirasakan? Ya, kepuasan batin itu ketika kita bisa berbagi, bermanfaat bagi orang lain, itu tidak terbayar karena tak punya nilai. Ya, jadi
sangat puas, senang, dan inilah sebuah kepuasan yang memang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata menurut saya. Kira-kira dari semua kegiatan, apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah ketika kita membagikan 22 nasi tumpeng kepada 22 orang ibu super tepat di hari ibu kemarin. Ya, ada seorang ibu penarik becak yang menghidupi 5 orang anaknya, 2 di antara ada anak tirinya. Dia menggantikan suaminya karena stroke. Jadi ibu ini menarik becak suaminya karena suaminya sedang sakit. Dia membesarkan anaknya sekaligus mengobati suaminya yang sedang sakit tersebut. Baik, saya beralih ke Kak Maya. Kira-kira Kak Maya sendiri seperti apa sih kepuasan batin yang dirasakan? Sangat senang, sekaligus terharu lah saat melihat orang kita memberikan, walaupun istilahnya yang kita kasih nggak seberapa, tapi mereka menerimanya dengan rasa senang, sedih, terharu lah. Kita pun jadi sangat menyentuh lah gitu. Kira-kira dari semua kegiatan apa nih Kak yang paling berkesan? Kalau ditanya berkesan, semuanya berkesan ya. Cuman yang paling berkesan itu waktu saat galang dana Rohingya bersama Bang Ahmadi. Karena di situ kita banyak. Jadi semua kalangan ikut andil untuk kami bikin pijat gratis gitu kan. Jadi yang teman-teman yang tadi, kamilah yang pijet orang. Jadi orang datang kami pijet gitu kan, pijetin, orang tuh nyumbang. Gitulah, jadi kami nyumbang tenaga. Baik, rencana kedepannya nih Kak, untuk kegiatan di Koko sendiri apa kedepannya? Kalau untuk rencana, sepertinya baksos memang selalu kami lakukan untuk setiap tahun. Kalau untuk seperti kayak gini, tiba-tiba ada bencana alam, banjir, itu kami mengalir aja lah gitu. Kami Tetap galang. melakukan donasi ya? Iya, donasi bersama Baik. member. Ke Bang Ahmadi sendiri, seperti apa rencana kedepannya? Rencana ke depan kita akan membuat aksi-aksi atau program yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa menggerakkan orang lain. Jadi kalau kami hanya bergerak sendiri mungkin efeknya kecil ya. Tapi ketika kita bisa bergerak bersama, ini mungkin akan jadi bola salju. Nah Bang Ahmadi, kira-kira apa nih harapan dan pesannya untuk masyarakat yang mungkin belum tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan sosial di luar sana? Ya. Memberi itu tidak pernah merugi, berbagi itu akan bertambah sebenarnya. Kemudian kami hanya kelompok kecil. Harapannya ada banyak kelompok-kelompok lainnya di luar sana melakukan hal yang sama agar lebih besar manfaatnya untuk masyarakat. Baik, untuk Kak Maya sendiri seperti apa? Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Baik Bang Ahmadi, Kak Maya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di rumah. Ya baik pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh orang-orang hebat ini, baik Bang Ahmadi maupun komunitas Binjai Kotaku atau Bikoku, bisa menjadi suri tauladan sekaligus inspirasi untuk kita terus berbuat kebajikan. Sekian program Selasar Budi, saya Rijal Lubis, tebarkanlah nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.